Jumpa kembali dengan saya Ibu Dwi Kartikasari, pengampu mata pelajaran BKTIK. Cermati dan pahami setiap materi yang akan disampaikan, tetap semangat dalam belajar. Mari kita simak materi berikut ini. Di mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi, atau yang biasa kita sebut dengan TIK, Ibu belum membahas materi terlalu jauh pada pertemuan awal ini. Di pertemuan ini, Ibu akan menyampaikan mengenai kompetensi dasar, sistem penilaian, dan materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Oke, mengenai kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar apa saja sih yang akan kita capai selama 1 semester ini? Oke, yang pertama pada poin 3.1, yaitu memahami operasi dasar komputer berdasarkan konsep dan prosedur sesuai wilayah. Jadi operasi dasar komputer yaitu mengenai bagaimana kita mengoperasikan komputer, apa saja sih sejarah-sejarahnya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenal data berupa angka dan hasil perhitungan rumus dan cara menyimpan serta cara mengaksesnya. Di sini kita akan belajar mengenai perangkat pengolah angka. Namun, Ibu juga akan mengenalkan mengenai perangkat pengolah kata dan perangkat pengolah presentasi. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan konsep algoritma. Nah, algoritma itu mungkin sesuatu yang baru bagi kalian. Kita akan mempelajarinya pada semester ini. Selanjutnya, kompetensi dasar pada poin 4.1. Nah, di sini kita akan banyak untuk mempraktekkan, seperti mencoba mengoperasikan perangkat komputer berdasarkan konsep dan prosedur wilayah. Kemudian, poin 4.2, membuat sebuah sheet yang mengandung data, rumus, dan hasil pemakaian beberapa fungsi. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah perhitungan nanti. Yang ketiga, meniru sebuah program sederhana di lingkungan visual untuk berkenalan dengan lingkungan. Ini merupakan praktek atau keterampilan dari algoritma tadi. Yang selanjutnya, mengenai penilaian yang akan Ibu lakukan pada mata pelajaran TIK ini. Jadi, penilaian akan diambil dari ulangan harian, kemudian dari penugasan, dan dari keterampilan. Nah, untuk penugasan akan dilakukan setiap selesai pembelajaran. Jadi, silahkan simak video sampai selesai, kemudian ikuti instruksi-instruksi yang ada. Dan jangan lupa membaca perintah pada Google Classroom. Kemudian, ulangan harian. Nah, ulangan harian akan kita laksanakan setelah kita menyelesaikan materi pembelajaran. Kemudian, ada pengambilan nilai dari keterampilan. Nah, untuk keterampilan sendiri akan diambilkan dari praktik. Nah, Bu, apakah untuk mata pelajaran TIK itu ada batas nilai minimalnya? Tentu ada batas minimal atau yang disebut dengan KKM pada pembelajaran TIK yaitu 75. Selanjutnya yaitu materi-materi pada Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Yang pertama, kita akan belajar mengenai sejarah komputer, jadi perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Yang kedua, kita akan belajar hardware atau perangkat keras komputer, software atau perangkat lunak komputer, dan brainware merupakan penggunanya. Kemudian, menghidupkan dan mematikan komputer. Selain itu, kita akan belajar mengenai algoritma dan flowchart. Nah, selain itu, kita juga akan belajar mengenai pengolah kata, pengolah angka, dan pengolah SI. Oke, di sini Ibu akan menyampaikan sedikit gambaran materi TIK itu apa sih? TIK itu bagaimana? Nah, TIK itu sendiri merupakan teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengolahan, pengumpulan, dan penyajian informasi. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi ini berkaitan dengan sebuah alat yang mempermudah pekerjaan kita, membantu pekerjaan kita, baik untuk mencari referensi, untuk berkomunikasi dengan orang lain, ataupun untuk mencari hiburan. Nah,
contoh dari teknologi informasi dan komunikasi itu ada apa saja, Bu? Nah, contohnya yang pertama ada komputer, kalian pasti sudah mengenalnya. Yang kedua ada internet yang kalian sering gunakan untuk browsing, untuk bermain game, untuk melihat video pembelajaran di YouTube, kemudian untuk berkomunikasi. Yang selanjutnya teknologi siaran langsung. Nah, teknologi siaran langsung seperti yang kalian ketahui di sini pada aplikasi Instagram, kemudian ada lagi siaran langsung pada radio, kemudian ada lagi siaran langsung pada televisi. Yang selanjutnya, teknologi penyiaran yang direkam. Teknologi penyiaran yang direkam berarti digunakan untuk mengambil video, mengambil gambar, pemutaran audio dan video. Pemutaran audio berarti aplikasi-aplikasi seperti GOM. Kemudian ada apalagi KMP, ada Winem dan masih banyak aplikasi yang lainnya. Selain itu digunakan sebagai tempat penyimpanan. Jadi menyimpan itu tidak hanya di dalam tas, tidak hanya di dalam lemari, tapi seiring perkembangan zaman ketika kita menyimpan file yang tidak dicetak dapat kita simpan, baik itu di komputer, flash disk, DVD, CD, di handphone, bahkan kalian dapat menyimpannya dalam Google Drive. Nah, komputer sendiri itu apa maknanya? Komputer itu merupakan perangkat elektronik, alat elektronik yang digunakan untuk manipulasi informasi atau data. Komputer itu mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Nah, ketika komputer dioperasikan, itu kita banyak sekali menemukan beragam aplikasi yang dapat kita operasikan, dari yang paling sering kita jumpai untuk mengetik, kemudian yang akan kita pelajari untuk menghitung. Selain itu, membuat ragam video, membuat desain untuk MMT. Dan kalian juga dapat menggunakan komputer untuk bermain game, untuk mencari informasi menggunakan internet, dan beragam lainnya yang dapat kalian gunakan, manfaatkan dengan menggunakan alat komputer. Pertanyaannya, apakah laptop itu sama dengan komputer? Ya, laptop itu merupakan komputer jinjing. Laptop itu bentuk mini atau bentuk yang lebih ringkas dari sebuah komputer yang dapat dibawa kemana-mana. Jadi, kalau kita mau pergi kemana-mana, itu tidak perlu repot-repot membawa yang namanya monitor, membawa yang namanya CPU, harus ada keyboardnya, harus ada mouse-nya. Dengan membawa yang dinamakan laptop dimasukkan ke dalam tas, itu sangat membuat praktis untuk dibawa kemana-mana. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas mengenai tadi teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, sebutkan 5 manfaat yang dapat kita rasakan dengan menggunakan komputer. Ibu memberi contoh, dengan adanya komputer membuat saya mudah dalam mendesain. Nah, itu contohnya. Silahkan tugas tersebut kalian tuliskan pada buku tulis, kemudian difoto, diambil gambar, dan diunggah pada Google Classroom. Sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila kalian masih belum jelas mengenai materi yang tadi, kalian bisa tanyakan ke Ibu, baik melalui WhatsApp ataupun melalui grup Classroom ini. Tetap semangat dalam belajar, kerjakan tugas-tugasnya, pelajari kembali materinya, jaga kesehatan, taati protokol kesehatan yang ada. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang.